Hidup kadang menamparmu lewat tangan orang lain. Bukan karena kamu layak menerima luka itu, tapi karena semesta ingin tahu, apakah kamu cukup kuat untuk bangkit? Luka yang datang tanpa aba-aba sering terasa tidak adil. Namun hidup memang tidak menjanjikan keadilan, ia hanya menawarkan pilihan, jatuh atau bangkit. Ketika kamu memilih bangkit, kamu sedang membuka pintu ke arah pembalasan yang tidak biasa. Bukan pembalasan yang kasar atau emosional, tetapi pembalasan yang sunyi, dalam, dan mematikan. Kamu tidak sedang menjadi jahat, kamu sedang menjadi sangat sadar. Kamu sedang menciptakan versi dirimu yang begitu kuat hingga orang yang menyakitimu akan menggigit lidah mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa menjangkaumu. Kamu tidak membalas dengan emosi, tapi dengan pencapaian dan ketenangan. Dan saat itulah mereka akan bertanya-tanya, kenapa kamu tidak hancur? Kenapa justru aku yang mulai pecah? Itulah awal dari kehancuran mereka, dari dalam, bukan dari tanganmu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajakmu untuk subscribe channel YouTube AMRS Pandangan Hidup. Channel ini penuh dengan pandangan tajam, reflektif, dan membangun tentang kehidupan, luka, dan bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Di sana kamu akan menemukan cara berpikir yang membebaskan, bukan membebani. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, karena kadang pendapatmu bisa jadi pelita untuk orang lain. Sekarang, kembali ke inti pembahasan. Ini bukan soal membalas dengan cara yang sama. Ini soal memainkan permainan yang lebih dalam. Permainan yang membuatmu tampak tak tersentuh, bahkan oleh luka yang paling tajam sekalipun. Kamu akan belajar bagaimana membuat mereka yang pernah menyakitimu menyesal, tanpa kamu menyentuh mereka, apalagi merendahkan dirimu. Inilah 7 cara brutal namun cerdas, agar kamu tetap elegan tapi mematikan secara psikologis. Kita mulai dari yang pertama, sebuah teknik sederhana yang bisa menghancurkan mereka dari dalam. Diam. Cara pertama, bungkam dirimu, biarkan mereka berteriak sendiri. Ketika disakiti, reaksi alami kita adalah ingin membela diri. Tapi justru disitulah jebakan mereka. Orang manipulatif suka sorotan. Mereka ingin kamu bicara, marah, melawan. Karena itu membuat mereka tetap relevan dalam hidupmu. Tapi saat kamu memilih diam, kamu mematikan seluruh panggung mereka. Diam adalah senjata yang tidak terlihat tapi menghancurkan dari dalam. Mereka akan mulai gelisah. Mereka akan menciptakan skenario sendiri di kepala, berbicara pada orang lain, menyebar cerita. Tapi kamu tetap diam, dan di situ kamu menang. Karena diam bukan kelemahan, diam adalah jerat psikologis. Kamu membungkam mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Kamu membiarkan mereka menggila dalam ruang kosong yang kamu ciptakan. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak akan pernah tahu apa yang kamu pikirkan. Keheninganmu adalah misteri yang membuat mereka perlahan-lahan kelelahan sendiri. Dan kamu sudah melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih tenang. Cara kedua, bangun dirimu jadi versi yang paling tak tersentuh. Balas dendam terbaik bukan membuat mereka menderita secara langsung, tapi membuat mereka merasa kecil karena kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Kamu tidak hanya membuktikan bahwa kamu bisa bangkit, tapi kamu juga menunjukkan bahwa mereka sudah tidak relevan. Kamu tumbuh, kamu stabil, dan kamu terus naik level. Setiap peningkatan dirimu adalah tamparan diam yang lebih keras daripada ribuan hinaan. Mereka akan berharap kamu gagal, akan menunggu kamu jatuh, tapi kamu tidak memberi kesempatan itu. Kamu bukan hanya berhasil secara materi, tapi lebih dari itu, kamu tenang, tidak goyah, tidak mudah terpancing. Stabilitasmu adalah ancaman, dan mereka yang dulu menyakitimu, kini harus menengadah hanya untuk melihatmu. Tanpa satupun kata, kamu memberi pelajaran bahwa orang yang coba merendahkanmu kini tak lagi cukup tinggi untuk menyentuhmu. Keberhasilanmu bukan hanya soal pekerjaan atau uang, tapi tentang keberadaanmu yang kini sulit dijatuhkan. Kamu bukan hanya jadi kuat, tapi jadi tak terpengaruh. Itu jauh lebih menakutkan bagi orang yang manipulatif. Mereka tidak bisa membaca emosimu lagi, tidak tahu celahnya, tidak tahu bagaimana cara menyakiti kamu lagi. Kamu bukan hanya naik level, kamu pindah ke liga yang berbeda. Mereka masih berkutat dengan drama kecil. Kamu sudah bicara tentang visi, pertumbuhan,
dan pengendalian diri. Di titik ini, kamu tidak perlu pamer. Kamu cukup hadir dan tenang. Dan kehadiranmu sendiri akan membuat mereka merasa kerdil. Orang yang pernah menyakitimu akan mulai mempertanyakan hidup mereka sendiri. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena mereka tidak bisa memahami kenapa kamu tetap berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah kekuatan paling halus tapi paling mematikan. Menjadi pribadi yang mustahil dijatuhkan lagi oleh orang yang sama. Cara ketiga, tertawakan rasa sakitmu sendiri dengan cara yang mengganggu. Jika kamu bisa menertawakan rasa sakit yang mereka timbulkan, kamu jadi makhluk yang tidak bisa ditaklukkan. Sakit hati adalah kelemahan saat kamu menyimpannya untuk membalas. Tapi saat kamu mengubahnya menjadi bahan lelucon pribadi, kamu mengambil alih kendali. Mereka ingin kamu remuk, tapi kamu justru tersenyum. Mereka ingin kamu hancur, tapi kamu minum kopi sambil bersantai. Inilah kekuatan dari penerimaan yang menyakitkan tapi membebaskan. Kamu tidak menyangkal rasa sakit, tapi kamu tidak memberinya kekuasaan. Saat kamu bisa bilang, "Ya, itu menyakitkan, tapi saya masih di sini," kamu memukul balik secara psikologis. Mereka mulai frustrasi karena metode lama mereka tidak lagi berhasil. Kamu menjadi sosok yang tidak bisa dipatahkan dengan cara biasa. Dan itu membuat mereka kewalahan. Karena rasa sakit yang dulu jadi senjata mereka, kini kamu pakai sebagai baju perang. Kamu tahu apa yang paling membuat frustrasi orang yang pernah menyakitimu? Ketika mereka sadar bahwa kamu bisa membuat luka menjadi bahan tawa. Kamu berubah menjadi teka-teki. Mereka mencoba membaca reaksimu, tapi yang mereka lihat hanya ketenangan dan ironi. Tertawa atas luka yang mereka timbulkan bukan berarti kamu tidak merasa sakit, tapi karena kamu menolak untuk dikendalikan olehnya. Kamu menunjukkan bahwa rasa sakit itu tidak mematikanmu, malah membentuk lapisan baru di jiwamu yang lebih kuat. Di saat mereka mengharapkan kamu menangis dan putus asa, kamu justru memeluk kesakitan itu dan mengubahnya jadi kekuatan. Dan ketika mereka melihat kamu bahagia di atas puing-puing yang mereka tinggalkan, mereka merasa seperti pecundang, karena tidak ada hal yang lebih menghantam ego seorang penganiaya, selain melihat korbannya bertahan, tertawa, dan melangkah tanpa beban. Itulah kemenangan sejati. Kamu bukan hanya bertahan, kamu sudah jadi simbol ketahanan yang menakutkan. Cara keempat, bongkar topeng mereka secara elegan, tanpa sepatah kata. Semua orang yang menyakitimu menyimpan sesuatu di balik wajah ramah mereka. Topeng. Topeng moral, topeng reputasi sosial, topeng kepura-puraan. Tapi jangan buru-buru merobeknya. Biarkan mereka memakainya terlalu lama. Karena semakin lama topeng dikenakan, semakin gatal dan berat rasanya. Kamu tidak perlu membuka aib mereka. Kamu hanya perlu menjaga dirimu tetap elegan. Jangan menyebar gosip. Jangan ikut drama. Semakin kamu tenang dan bersih, semakin publik melihat kontras antara kamu dan mereka. Mereka mulai kehilangan kendali. Mereka panik. Mereka terpancing membuka topeng mereka sendiri karena tekanan batin. Dan saat itu terjadi, kamu hanya perlu satu hal, menjadi saksi. Kamu tidak menyentuh mereka, tapi mereka tetap jatuh karena beban dari kebohongan mereka sendiri. Kamu menang tanpa harus berteriak. Kamu menang karena kamu tahu kehancuran sejati adalah ketika seseorang tak mampu lagi menyembunyikan siapa dirinya. Orang akan mulai membandingkan kamu dan mereka. Di saat kamu tetap tenang, mereka gelisah. Saat kamu tenang dalam diam, mereka sibuk membuat klarifikasi. Saat kamu tetap menjaga integritas, mereka terbakar oleh skenario mereka sendiri. Kamu tidak membuka mulut, tapi semua mata mulai melihat dengan jelas. Semakin mereka mencoba menyeretmu ke dalam drama, semakin jelas siapa yang sebenarnya tidak stabil. Kamu seperti cermin yang tidak memantulkan bayangan mereka yang palsu. Dan itu menyakitkan, karena topeng tidak bisa bekerja saat dihadapkan dengan ketulusan. Dan saat kamu tetap menjadi versi terbaikmu tanpa ikut permainan mereka, itu membuat mereka kehilangan kontrol total. Sakitnya bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak bereaksi. Kamu tidak memainkan game mereka. Kamu menciptakan aturan sendiri, dan di aturan itulah mereka kalah tanpa kamu harus menyentuh satu pun bagian dari hidup mereka. 5. Jangan pernah membalas, tapi pastikan mereka tahu kamu tahu.
Ini bukan soal memaafkan atau melupakan, ini tentang memahami dengan dingin tanpa harus menunjukkan gigi. Kamu tidak perlu membalas dengan cara yang mereka harapkan. Biarkan mereka tahu bahwa kamu sadar, kamu mengerti, dan kamu tidak lupa. Tapi kamu juga tidak akan menanggapi. Itu membuatmu jadi ancaman psikologis. Ketika mereka tahu kamu menyadari semua kelicikan mereka, tapi kamu memilih tetap tenang dan elegan, itu lebih menakutkan daripada ledakan emosi. Mereka tidak bisa menebak langkahmu, tidak tahu kapan kamu akan berbicara, atau apakah kamu akan bicara sama sekali. Dan ketidakpastian itulah yang menggerogoti mereka perlahan. Kamu tidak perlu menyampaikan pesan lewat kata. Cukup dengan sikap, dengan sorot mata, dengan kehadiranmu yang tidak bergeming, mereka tahu kamu tidak lagi bisa dipermainkan. Dan itu mengganggu, karena orang jahat selalu takut dengan korban yang tidak bisa ditebak reaksinya. Ketika kamu tidak membalas secara langsung, kamu menahan kendali. Kamu tidak jatuh dalam permainan yang mereka rancang. Orang manipulatif selalu ingin kamu merespons karena reaksi adalah makanan mereka. Tapi saat kamu memilih jalan yang berbeda, tenang, sadar, dan tajam dalam diam, kamu seperti pisau yang tidak perlu bergerak untuk tetap menakutkan. Kamu tidak berpura-pura tidak tahu. Kamu tahu, tapi kamu memilih untuk tidak tenggelam dalam lumpur yang mereka buat. Itu membuat mereka panik. Karena sekarang, kamu punya keunggulan. Kamu tahu segalanya, tapi mereka tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu tidak memberikan reaksi, tapi kamu memberikan sinyal. Kamu membuat mereka sadar bahwa kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Dan kesadaran itu datang dengan ketakutan, karena mereka tidak tahu kapan dan bagaimana konsekuensi itu akan datang. Mereka hanya tahu satu hal, kamu sudah tidak bisa dikendalikan, dan itu membuat mereka kehilangan kuasa. Cara keenam, jadilah bayangan yang tak bisa dihindari. Balas dendam paling kejam adalah menjadi kehadiran yang tak bisa diabaikan. Bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu tumbuh menjadi sosok yang bayangannya terus mengikuti mereka. Dalam pikiran, dalam kegelisahan, dalam rasa bersalah. Kamu tidak muncul untuk mengganggu. Kamu hadir karena kamu terus berkembang. Dan perkembanganmu sendiri cukup untuk menghantui. Ketika kamu mulai menjadi pribadi yang kuat, bahagia, dan sukses, mereka yang pernah menjatuhkanmu akan merasa semakin kecil. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka akan terus membandingkan diri mereka dengan kamu, bahkan tanpa kamu sadari. Setiap pencapaianmu adalah pengingat akan kegagalan mereka. Setiap senyummu adalah cambuk bagi kesombongan yang pernah mereka banggakan. Dan kamu tidak perlu mengucapkan satu kata pun. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk menciptakan tekanan batin. Karena tidak ada yang lebih menyiksa bagi mereka selain melihatmu terus berjalan, tanpa luka yang mereka harapkan menetap selamanya. Ketika kamu menjadi sosok yang terus hadir lewat pencapaian dan ketenangan, kamu berubah jadi semacam hantu dalam hidup orang yang pernah menyakitimu. Bukan karena kamu tak terlihat, tapi karena kamu tidak bisa disentuh dengan cara lama. Mereka pernah menjatuhkanmu, tapi kini kamu berdiri di tempat yang tak bisa mereka jangkau. Setiap langkahmu adalah pengingat. Setiap senyummu adalah cermin bahwa kamu sudah jauh dari versi yang mereka hancurkan dulu. Dan justru di situ, kamu menjadi bayangan yang terus mengikuti mereka, tanpa kamu sengaja. Mereka menghindar, tapi terus membicarakanmu. Mereka pura-pura tidak peduli, tapi diam-diam memantau. Dan kamu hanya perlu menjadi dirimu yang utuh, tidak reaktif, tidak dendam. Kamu bukan hanya menang, kamu berubah jadi standar baru yang menyakitkan untuk mereka bandingkan. Kamu tidak mengusik, tapi kamu menghantui. Dan dalam permainan dendam yang elegan, kadang kehadiran tanpa interaksi adalah peluru yang paling melukai. Cara ketujuh, buat kehadiranmu jadi ancaman tanpa perlu menyentuh apapun. Orang yang paling berbahaya bukan yang berteriak, tapi yang bisa membuat ruangan sunyi berubah hanya karena ia masuk. Itulah dirimu sekarang. Kamu bukan hanya bertahan dari luka, kamu menjadikannya kekuatan. Kamu belajar diam, kamu belajar bangkit, kamu belajar menertawakan luka, dan kini kamu mencapai puncak, menjadikan eksistensimu sebagai ancaman diam. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberadaan.
Kamu tidak perlu menyudutkan siapapun, cukup berdiri di tempat terang dan biarkan mereka yang pernah menjatuhkanmu terbakar oleh sorotan yang sekarang kamu pegang. Kamu tidak menyerang reputasi mereka, tapi reputasi mereka runtuh sendiri saat dibandingkan dengan kestabilanmu. Dan itulah bentuk kemenangan paling menyakitkan, karena kamu tidak menyentuh mereka, tapi mereka runtuh. Kamu tidak menyakiti mereka, tapi mereka tenggelam dalam luka yang mereka buat sendiri. Keberadaanmu kini bukan sekadar bukti kamu bangkit, tapi bukti kamu menang sepenuhnya. Kehadiranmu yang kini stabil dan tak tergoyahkan jadi racun pelan bagi mereka. Orang-orang yang dulu merasa bisa mempermainkanmu, kini terpaksa mengakui dalam hati bahwa kamu tak lagi seperti dulu. Bahkan tanpa kamu bicara, kamu menjadi simbol kekuatan. Mereka tidak bisa melupakanmu, bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk merasa benar. Kamu tidak berteriak, kamu tidak membalas, kamu hanya tumbuh, dan pertumbuhan itulah yang membuat mereka merasa kecil. Diam-diam mereka membicarakanmu, mereka membuat narasi agar tetap relevan, tapi kamu tetap tenang. Dan saat mereka sibuk menyesuaikan cerita, kamu sudah jauh di depan, kamu tidak peduli lagi. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu memilih versi kehidupan yang lebih tinggi. Kamu bukan hanya bebas dari mereka, tapi kamu sudah tidak berada di lingkaran mereka lagi. Dan justru karena itulah, kamu jadi ancaman yang mereka tak bisa lawan atau lupakan. Kamu telah berubah dari seseorang yang pernah dijatuhkan menjadi seseorang yang tidak bisa lagi disentuh. Dan perubahan itu tidak lahir dari dendam, tapi dari kesadaran yang brutal dan dalam. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada mereka. Kamu hidup untuk menjalani versimu yang tertinggi. Dalam proses itu, kamu sadar, balas dendam terbaik bukan menghancurkan, tapi meninggalkan. Meninggalkan semua yang tidak layak kamu tanggapi, termasuk mereka yang pernah membuatmu terpuruk. Saat kamu melangkah dengan sadar, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak hanya selamat, tapi kamu membangun ulang dirimu dari dasar yang lebih kuat. Ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang kembali kepada dirimu yang paling utuh, yang tidak takut dilukai, karena kamu tahu bagaimana cara sembuh. Orang-orang yang menyakitimu akan melihat, dan mereka akan bingung. Kenapa kamu tidak tumbang? Kenapa justru mereka yang mulai retak? Itulah saatnya kamu sadar, kamu sudah menang. Menang bukan berarti mereka menderita. Menang berarti kamu sudah tidak butuh mereka lagi untuk merasa utuh. Tidak ada keinginan untuk membalas, tidak ada dorongan untuk menjelaskan. Kamu tidak lagi hidup dalam bayangan mereka. Sebaliknya, mereka kini hidup dalam bayang-bayang keberhasilanmu. Kamu jadi pengingat akan semua hal yang mereka abaikan. Kekuatanmu, keteguhanmu, dan potensi yang dulu mereka remehkan. Saat kamu memilih untuk tidak berbalik, kamu membangun jarak. Dan jarak itu tumbuh menjadi jurang yang semakin dalam seiring kamu melangkah maju. Orang-orang yang menyakitimu akan mencoba kembali, atau setidaknya mencoba memahami bagaimana kamu bisa tetap tegak. Tapi kamu tidak memberi akses. Kamu bukan lagi bagian dari permainan itu. Kamu sudah melampaui panggung tempat mereka ingin kamu jatuh. Dan pada akhirnya, mereka akan menghadapi musuh paling kejam. Rasa malu karena pernah berpikir bahwa mereka bisa menghancurkanmu. Kini, kamu adalah refleksi dari luka yang berhasil sembuh. Kamu tidak hanya bangkit, tapi kamu membuat luka itu tidak punya kuasa lagi. Orang yang menyakitimu akan merasa terganggu, bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu terlalu damai. Kedamaianmu adalah pengingat bahwa semua energi negatif yang mereka kirimkan gagal menembusmu. Setiap langkahmu adalah pengkhianatan terhadap harapan mereka untuk melihatmu gagal. Mereka ingin kamu hancur, tapi kamu menjadi lebih kuat. Mereka ingin kamu kehilangan arah, tapi kamu malah menemukan dirimu sendiri. Mereka ingin kamu lemah, tapi kamu menjadi bukti bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Sekarang keberadaanmu bukan hanya tentang pembuktian, tapi tentang transformasi. Dan transformasi itu bukan hanya membuatmu tak tersentuh, tapi membuatmu jadi cermin bagi mereka. Cermin yang memantulkan semua kegagalan mereka sendiri untuk menghancurkanmu. Dan itu adalah rasa sakit yang tidak bisa mereka sembuhkan. Hidup memang tidak selalu adil,
tapi kamu bisa selalu memilih bagaimana cara berdiri setelah dipukul jatuh. Kamu bisa memilih untuk membalas atau memilih untuk membangun. Kamu bisa larut dalam dendam atau kamu bisa menjadi versi dirimu yang bahkan tidak bisa disentuh oleh mereka yang pernah melukaimu. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin tidak bisa menghapus semua luka, tapi kamu bisa memastikan luka itu berubah jadi pelajaran, bukan beban. Kamu telah belajar untuk diam, untuk bangkit, untuk tertawa di atas rasa sakit, untuk membungkam tanpa bicara, dan untuk jadi bayangan yang menghantui bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu telah menang dalam diam. Jangan pernah ragukan kekuatanmu sendiri. Dan jika kamu merasa perjalanan ini menyentuhmu, jangan ragu untuk bagikan. Biarkan lebih banyak orang tahu bahwa cara terbaik mengalahkan orang yang menyakitimu bukan dengan jadi seperti mereka, tapi dengan menjadi sesuatu yang mereka bahkan tak layak sentuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kamu luar biasa karena memilih untuk tumbuh, bukan untuk membalas. Dan kalau kamu merasa energi ini sejalan denganmu, kami mengajak kamu untuk terus bersama dalam perjalanan kehidupan ini. Silakan subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu tidak ketinggalan konten-konten reflektif dan tajam yang kami sajikan. Tinggalkan komentar jika ada bagian dari video ini yang paling kamu rasakan, atau jika kamu ingin berbagi pengalamanmu sendiri. Ingat, kekuatan tidak selalu datang dari balasan yang keras. Kadang, kekuatan datang dari keheningan, dari konsistensi, dari keberanian untuk tetap berjalan tanpa perlu menjelaskan apapun. Jadilah sosok yang menginspirasi, bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu benar-benar kuat, karena kamu bertumbuh, karena kamu sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dikuasai oleh orang-orang yang tidak layak mengendalikan perasaanmu.